Bapak Ibu ya. Kok suaranya makin pelan ya? Ya, lanjut. Begitu kita sampai di hotel, Bapak Ibu masuk kamar, ngapain? Wudhu tok, turun ke bawah ke lobi, langsung kita melaksanakan umroh. Yang wajib ini dulu kita kerjakan. Ya, mau balesin WA siapapun, tunggu dulu nanti aja setelah ikram. Hati-hati Bapak Ibu yang sering pegang handphone. Kalau sudah ikram, yang suka baca berita, hindari berita-berita gosip, hindari gambar-gambar yang ya gitu deh. Gambar-gambar kita bisa mengurangi pahala mata. Gitu ya. Bapak Ibu besok umroh bersama dengan para malaikat. Kenapa? Bapak Ibu di atas Ka'bah, di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari tidak kurang dari 7.000 malaikat tawaf di atas Ka'bah yang bernama Baitul Ma'mur. Lah kenapa Ka'bah kok ada di Mekah, kok nggak ada di Pasar Senen? Karena dulu Nabi Adam meminta untuk tawaf seperti di Baitul Ma'mur, kemudian Allah jatuhkan batu itu tepat berada di bawah Baitul Ma'mur, maka disitulah Nabi Adam membangun Ka'bah. Malaikat tawaf tidak ada yang sambil pegang handphone kayak begini. Malu kita sama malaikat. Ya Bapak Ibu ya, malaikat tawaf nggak ada yang ngobrol. Itu. Pak Ustadz, kalau nanti saya sama istri saya, kemudian istri saya nggak ada, saya nyarinya gimana Pak Ustadz? Boleh nggak dicari? Ya dicari, tapi pada saat tawaf Bapak Ibu tidak boleh kayak begini nih. Biniku mana nih? Nggak boleh. Pundak sebelah kiri harus selalu berada bersampingan dengan Ka'bah. Ya, gitu. Istrinya nyari ya jalan pelan-pelan, matanya aja yang gerak, gitu. Ya, jangan nyari kemudian nyari ke kemana-mana, itu batal tawafnya. Ini yang kiri, Bapak Ibu ya, harus selalu. Ini Ka'bahnya kan di sini nih, Ka'bahnya di sini nih. Nah ini pundaknya harus di sini terus. Kalau Bapak Ibu nengok berubah, Pak. Yang dekat Ka'bah yang mana jadinya? Yang kanan. Batal tawafnya. Diingat-ingat ya. Nah, masuk kita ke Masjidil Haram, berbes, dipandu sama mutawifnya masing-masing. Nanti teman-teman mutawif akan bilang, sampai di depan doa dulu, doa masuk Masjidil Haram. Gitu. Itu biasanya jamaah udah nggak nyambung diajak bicara. Ibu bapak udah siap, diem. Bapak ibu udah siap, diem. Begitu balik, air mata sudah menetes. Mutawifnya juga sudah, ya udah deh, biarkan mereka menangis. Masuk lagi, ayo bapak ibu masuk. Suaranya mutawif juga udah pelan. Ayo bapak ibu masuk. Masuk. Begitu kita masuk di pelataran di Masjidil Haram, pertama kali melihat Ka'bah, biasanya kita akan berhenti. Bapak ibu, silahkan pandang di Ka'bah dulu sepuasnya. Itu diajak ngomong udah gak nyambung. Kenapa? Air mata keluar. Teringat bapak, teringat emak, teringat suami, teringat istri yang sudah tidak ada, suami yang sudah tidak ada, anak yang sudah tidak ada. Waktu melihat Ka'bah pertama semuanya berseliweran di depan mata. Kalau mau nangis di Masjidil Haram Bapak Ibu, nangis aja. Justru Allah senang banget. Setiap tetes air mata itu nanti menjadi saksi. Dan di hari kiamat air mata itu mengatakan, ini aku pernah jatuh di rumahmu loh ya Allah, ketika dia menjadi tamumu. Nikmatin aja. Habis itu kemudian kita mulai tawaf. Tawaf matanya jangan kemana-mana. Jangan ngelihatin yang menara jam itu terus. Jangan gumunan. Itu kok besok banget maksudnya. Ini kedua sejam buat ini sama operasi buat itu. Ini bahasa Jawa Pak.
Itu gedung tingginya segitu, jamnya kok ya nggak jatuh ya. Nggak usah gitu, udah fokus. Kalau matanya pengen melihat, lihat Ka'bah. Begini terus. Lihat Ka'bah, jangan lihatin mutawifnya. Nggak usah ngeliatin TL-nya, nggak usah. Ngeliatin Ka'bah aja. Iklan. Sini nggak ngapain, sini nggak ngapain. Jadi kalau di TV sudah di-cut Pak. Cut satu. Gitu ya. Jadi besok apa yang bermuara di Bapak Ibu, ingat doain. Semua ingat Bapak doain. Mumpung ingat Ibu doain terus saat Bapak Ibu ikhram. Tawaf mengelilingi 7 kali. Bapak Ibu kalau nggak pede baca doanya dengan buku, nggak usah baca. Nanti kan kita barengan. Bapak Ibu besok teman-teman sepakat, seramai apapun di Masjidil Haram yang bawah, yang dekat Ka'bah, ya, mau ramai seramai apapun, kita akan mengajak Bapak Ibu untuk tawafnya di tempat itu, di dekatnya Ka'bah. Bukan di lantai 2, bukan di lantai 3, dan bukan di lantai 4. Ya, kita desak-desakan di situ. Makanya koordinasinya kudu matang. Dan begitu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, mutawif teman-teman, mutawif akan membimbing doa Bapak dan Ibu. Bapak Ibu cuma ngikuti doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu cuma ngikuti Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Terus sampai putaran ke-7. Nggak usah ego, saya baca doa sendiri, Allah, Allahumma barik. Doa makan. Oh makan. Itu begitu Bapak Ibu melek, mana? Dan gandengannya pun ternyata gandeng orang Arab tuh. Begitu Bapak Ibu kehilangan, nyarinya susah. Maka menirukan saja apa yang dibacakan mutawif sambil konsentrasi barisan, sambil ngawasin anak, sambil ngawasin istri, sambil ngawasin emak, sambil ngawasin bapak. Itu akan lebih indah. Pak Ustadz, putaran ketiga saya batal. Kalau tawaf batal, Bapak Ibu mesti wudhu, ya. Nanti saya ditinggal Pak Ustadz, otomatis ditinggal. Kita nggak mau nungguin. Satu orang batal, Ustadz saya ini buang angin tapi dikit sih batal. Ya batal, keles. Tetap aja batal. Ya mau gede, mau kecil, mau apa, tetap aja batal. Dan itu mesti kudu-kudu. Kan ada mutawif, ada TL, ya kan? Biasanya TL di belakang. Kalau TL di depan berarti TL-nya pengen jadi mutawif. Gak tahu kalau yang TL-nya istrinya, mutawifnya suaminya. Nah, jangan-jangan malah hilang kedua-duanya. Bilang sama TL-nya, Bu TL, Pak TL, saya batal. Nanti diantar wudhu. Nah, yang lebih repot, yang TL 1, jamaahnya batal 1, ngantar wudhu. Ada yang batal lagi. Kapan mau kelarnya? Gimana? Ditahan dulu sampai TL-nya datang, baru batalin. Gak bisa Pak Ustadz wudhu sendiri, gak apa-apa. Nanti diantar wudhu, otomatis tawafnya ketinggalan. Nanti kita akan bertemu lagi di tempat minum air zam-zam. Gitu, jadi gak ditinggal. Ya, makanya jangan batal. Kelep-kelepnya kencengin gitu. Apalagi yang baru pertama batal, panik biasanya. Tapi jujur Bapak dan Ibu, kita tidak akan menunggu orang yang batal ataupun orang yang kecapean. Karena nggak bisa kita nunggu, kedorong kita dari belakang. Paham Bapak Ibu ya? Nah, makanya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu besok melaksanakan umroh,
Saya nih Fauzi Ihsan mohon maaf lahir batin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang kira-kira tenaganya tidak memungkinkan, lebih baik menggunakan kursi roda. Ya, menggunakan hubungi mutawifnya, menggunakan kursi roda. Seumpama Bapak Ibu baru tawaf 3, capek Pak Ustaz. Bah, ngapunten bah, maaf bayar, saya tinggal yang bayar. Kasihan gitu kan. Nah, makanya satu hari ini direnungkan kira-kira saya kuat enggak ya gitu. Sa'i Safa Marwah jaraknya 500 meter. Itu 7 kali berarti 3,5 kilometer. Sama tawafnya. Kalau kira-kira yang sesek dada, karena kita akan desak-desakan, itu juga jadi pertimbangan. Ya, itu. Emang pahalanya beda Ustaz. Udah sama Bapak Ibu. Ini hanya pelaksanaan teknis. Tawaf selesai, kemudian keluar sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Berapa kali? 2 kali. Sama. Yang ayat pertama, rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Setelah Assalamualaikum, silahkan Bapak Ibu berdoa menghadap itu di depan Ka'bah persis. Bapak Ibu ngomong sama Allah, bicara sama Allah apa yang Bapak Ibu mau. Itu. Kalau sudah di tempat itu, masya Allah, nggak ada Bu yang nggak nangis. Kalau nanti Bapak Ibu kelamaan doanya, nanti akan dicolek sama teman-teman mutawif. Bu, yang lain udah menunggu. Oh iya Pak, yang lain udah nunggu. Oh iya Bu. Teman-teman mutawif halus negornya, bukan kayak preman. Bu, udah tuh yang lain udah pada kumpul, lama bener sih doa. Enggak begitu. Paling dicolek dikit. Bu, yang lain sudah nunggu. Pak, yang lain sudah nunggu. Gitu. Nah, nanti doanya dilanjutkan di setelah umroh. Setelah itu minum air zam-zam. Sebelum minum air zam-zam berdoa dan menghadap kiblat. Minum air zam-zam disunahkan berdiri. Ini gelas. Gelas nih, taruh di gelas. Menghadap Ka'bah berdoa. Doanya itu substansinya ada 3. Minta umur panjang yang berkah, minta sehat, dan minta rezeki yang banyak. Minum. 1, 2, 3. Sisain sedikit. Kalau ada yang sakit, oleskan. Kalau semuanya sehat, pengen cantik, usap ke muka. Bedak saya hilang Ustaz, enggak masalah, nanti pakai lagi. Yang laki-laki, bapak-bapak yang pengen punya wajah cerah, usap sama zam-zam. Ya Allah, mudah-mudahan bercahaya melebihi matahari. Kita ngeliatnya begini, ya ampun, gitu ya. Setelah itu kita naik ke bukit Safa. Kita doa di situ bersama-sama lagi, dipimpin teman-teman mutawif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna Safa wal Marwata. Tinggal ngikutin. Kalau mutawifnya nggak hafal Ustaz, biasanya yang nggak hafal itu kalau sedang ketemu istrinya itu banyak yang hilang gitu. Gitu. Insya Allah hafal semua Bapak Ibu. Ini teman-teman sudah terseleksi, kecuali yang ada istrinya. Karena ada nih teman mutawif Bapak Ibu, istrinya datang dari Indonesia, gitu. Tuh yang ketawa. Jadi senangnya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dong. Nah setelah itu Bapak Ibu sa'i antara Safa dan Marwah. Berapa kali? 7. Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3 sampai 7. Berawal dari Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Kalau Bapak Ibu mulai dari Safa, berakhir di Safa, maka keliru. Kalau nggak kelebihan ya kurang. Ya. Saya udah 7 Pak Ustaz. Ya nggak mungkin. Mesti lebih atau kurang. Karena otomatis berhenti kita selesainya di Bukit Marwah.
selama sa'i bapak ibu kalau batal itu nggak apa-apa. Pak Ustaz, saya tadi buang angin sampai 12 kali Pak Ustaz. Batal nggak Pak Ustaz? Enggak apa-apa kalau sa'i. Tapi kalaupun tawaf, jangankan 12, seperempat saja batal. Paham Bapak Ibu ya? Ini penting soalnya. Mohon maaf, ini kalau saya sampaikan secara serius Bapak Ibu ngantuk. Gini aja masih ada yang ya nggak apa-apa, habis begadang di Raudhah gitu ya. Amin. Nah, setelah selesai sa'i kita tahallul. Ingat, umroh kita selesai ditandai dengan tahallul, potong rambut minimal 3 helai. Jangan kayak kemarin, udah selesai beli sofa, udah doa, yes bebas, pulang dia ke hotel. Ada kemarin hotelnya di hotel yang akan kita tempatin juga, anak muda 3 orang, udah ganti jeans, udah pakai, wangi, udah tahu apa tuh? Udah dipotong rambutnya belum? Kena denda dia, motong kambing di Mekah, 500 real. 500 real itu kecil, cempel lah. Yang gede ya 700 real. Kok jadi mati? Kalau beli ke saya bisa 900 real. Makelar. Itu Bapak Ibu ya? Iya, makelar. Umroh. Tes. Tes. Lepas. Ustaz ini gimana Ustaz? Oh mati ya? Oh iya. Oh enggak ya? Iya udah Ustaz duduk aja, tenang aja. Ingat Bapak Ibu, umroh kita selesai ditandai dengan tahallul. Kalau belum tahallul, umroh Bapak Ibu masih belum selesai. Kalau sudah tahallul, larangan-larangan tadi sudah hilang kembali. Ya, sudah hilang. Nyala nggak sih Bapak Ibu? Kadang nyala, kadang mati. Kadang kayak orangnya. Kadang error, kadang